Jadi saya mau sampaikan, Anda tidak pernah memenangkan perkara ini, Pak Jokowi, ya tidak pernah memenangkan. Tapi perkara ini seperti dihambat untuk mencari kebenarannya, itu lajunya itu dihambat, ya. Jadi ini seperti sebuah fakta bahwa jika yang melakukan gugatan itu adalah rakyat, memang tidak gampang untuk bisa diterima, ya. Ini fakta. Dan itu akhirnya hanya meningkat menjadi laporan informasi, ya. Nah, kami tidak pernah putus asa. Kami percaya bahwa keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Geen mag zonder verantwoordelijkheid. Tidak ada satu orang pun yang lepas daripada tanggung jawab, ya. Memang ijazah yang dipakai Pak Jokowi itu palsu, baru itu apa? Oh, sorry. Kalau ijazah dia itu asli, berarti ujaran kebencian itu terbukti. Ijazah itu dipalsukan oleh UGM sebelum tahun 2005. Kenapa harus dipalsukan lagi tahun 2012? Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Itu saya mengatakan Jokowi itu nyolong, meminta dengan paksa kepada iparnya si Mulyono, Heru Mulyono, yang menikahi Hidayati, adik tirinya Jokowi itu, ya, dengan paksa minta ijazahnya itu. Nah, itulah yang kemudian direkayasa lalu dicetak di Pramuka, jadilah ijazah yang kemudian nyebar sekarang ini, yang dibawa oleh Jokowi ke Polda Metro. Nah, jadi kalau polisi cerdik itu harusnya meneliti kematian Hari Mulyono, dan berkait dengan itu kemungkinan juga karena kasihan adiknya menjadi janda lalu dikawinkanlah sama Anwar Usman dari MK. Kalau terjadi jenazah digali kembali, ya, lalu diotopsi, mungkin dugaan saya itu benar. Cueki telepon Refli Harun saat mau adukan kasus ijazah Jokowi, inilah sosok Habibur Rahman. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke Komisi 3 DPR RI terkait kasus tudingan ijazah palsu eks-Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Hal ini disampaikan Refli dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat 1 Mei 2026. Tujuan pengiriman surat tersebut, kata Refli, untuk mengadukan kasus ijazah ini sekaligus mencari keadilan atas perkara hukum yang menjerat Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, serta sejumlah tersangka lainnya. Refli klaim sudah hubungi Ketua Komisi 3, namun tak ada respons. Refli mengaku tak hanya mengirimkan surat resmi, tetapi juga telah mencoba menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Namun, upaya tersebut belum mendapat tanggapan. Kami menyampaikan surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan pertanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3. Dan saya juga sudah WA, WhatsApp, bahkan menelepon Habibur Rahman. Unfortunately, kalau dulu dijawab, sekarang enggak, ucapnya. Dikutip surya.co.id dari YouTube Kompas TV, Sabtu 2 Mei 2026. Jadi Bapak, Saudara Habibur Rahman, ini rakyat Indonesia yang masih terikat dengan soal-soal terkait ijazah palsu, ingin menghadap Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan, tambahnya. Soroti sikap DPR. Aneh, kasus besar justru tak direspons. Refli berharap Komisi 3 DPR RI dapat menerima permohonan audiensi dari Roy Suryo dan pihak lainnya untuk menyampaikan berbagai hal terkait kasus tersebut. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima? Ini menurut saya aneh, padahal rekan-rekan media sekalian tahu ya kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa. Tetapi kok DPR adem ayam saja, tegasnya. Sebagai informasi, Komisi 3 DPR RI membidangi hukum, hak asasi manusia atau HAM, dan keamanan. Komisi ini juga memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Kementerian Hukum. Kasus ijazah Jokowi sudah bergulir setahun, masih jadi sorotan publik. Perkembangan terbaru, perkara ini telah memasuki tahap pelimpahan berkas atau P19 ke Kejaksaan, khususnya untuk kasus dugaan pencemaran nama baik dengan tersangka seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dalam kasus ini terdapat 2 klaster tersangka. Nama Habibur Rahman dikenal luas sebagai politikus vokal sekaligus advokat senior.
Presiden Joko Widodo, presiden ke-7, sekarang menjadi mantan. Mungkin ini adalah suatu atau seorang presiden ya, tepatnya yang boleh dibilang seorang mantan yang punya banyak masalah atau boleh bilang jejak riwayat yang cukup jelek. Karena setelah dicap oleh OOCRP dengan seorang presiden terkorup ya, sekarang malah dengan skandal dari ijazah palsu yang tidak pernah usai, atau bahkan ya dia itu pernah melontarkan dia itu telah dihina dan sehina-hinanya dengan dari ijazah yang konon dikatakan palsu. Padahal ini sangat lucu sekali, cukup simple, tinggal menyerahkan ijazahnya clear. Alih-alih menyerahkan ijazahnya yang ditunjukkan cuma KTP, BPKB, itu nggak malu. Cuman ijazah guys ya, rakyat cuman ingin tahu asli apa enggaknya. Meskipun seperti itu, tampaknya dari mantan presiden Dr. Insinyur Jokowi itu tidak pernah goyah. Bahkan meskipun pernah dituntut, dia malah menjebloskan 2 orang, yaitu Gus Nur dan dari orang pertama itu yang mengeluarkan statement bahwa dari ijazah Jokowi itu palsu. Ini kan tampaknya sangat lucu sekali ya, tidak dibuktikan dan kemudian belum diketahui dan diteliti, udah dijebloskan ke penjara. Dan seperti apa sih tentang dari ijazah palsu seorang Jokowi? Yuk kita lanjut. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Ntar dulu dek, tapi pertanyaannya dek, kenapa lah kok Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah kak, mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah kak secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan gak jadi heboh seperti itu. Jadi deh, kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Ini dokumen ijazah yang diserahkan saudara Joko Widodo ini di KPUD maupun di KPU Pusat. Sehingga dari sini aja, di sini saya bawa pembanding ya. Bawa pembanding, ada 2 hal yang dapat kita lihatkan di sini. Yaitu ijazah Joko Widodo ini, seperti tadi saya sampaikan, cacat hukum dalam proses pemilihan karena tidak ada tanggal yang diberikan oleh Ujintas Gajah Mada. Sementara yang ini ya, pembandingnya ini ada. Kemudian satu lagi yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Setiap surat, setiap ijazah katakanlah ini ada penomoran. Ijazah saudara Joko Widodo ini aja memberi nomor 1120. Sementara ini ada pembanding dari sama-sama Gajah Mada dengan nomor 47190 garis miring M titik H Fakultas Hukum, kemudian garis miring 18. Jadi untuk itu makanya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 bagian dokumen yang kita mintakan, yaitu SOP. Jadi dari yang terakhir saya katakan tadi, kalaupun ada penomoran itu ada aturannya ya, gitu ya Pak ya, semua ya. Setiap penomoran yang membuat surat, katakanlah surat kami juga melakukan itu, baik itu nomor maupun institusi, kode, bulan, seperti itu kan, ada tahun. Jadi, tapi ini yang secara kasat mata kita melihat. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Universitas Gajah Mada lewat kuasa hukumnya menyampaikan banding, dan kita akan teruskan. Jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan, negara Indonesia ini telah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008. Dan itu dalam undang-undangnya nomor 14 tahun 2008 tersebut, itu tidak ada lagi mestinya hal-hal yang dapat membuat orang itu lari dari tanggung jawabnya ketika ia melakukan atau membuat suatu dokumen yang hubungannya untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau ada yang mau bertanya atau mau foto ya silakan. Ijazah palsu itu ternyata lebih mahal daripada ijazah asli. Andai kata beliau itu dulu kuliah
lulus paling berapa biayanya? Paling zaman dulu ya. Nggak nyampe, sekarang aja 50 juta udah S1. Yang mahal itu kan mondar-mandirnya itu kan. Ya, kos karena mungkin di Solo ya, kos di Jogja. Kos pun juga ada yang paket premium, ada yang paket minimalis. Sekarang jasa palsu dipaksakan supaya asli, berapa biaya yang harus dikeluarkan tuh? Dan tidak membuat ijazahnya menjadi asli. Beliau mengandalkan mantan penguasa tertinggi selama 10 tahun. Ibaratnya durian yang dilawan timun, yang serba tidak mungkin lah, kira-kira gitu. Timun bakal menang sama durian, hancur lebur. Gak bisa. Amerika kurang dikdaya apa? Kurang dikdaya apa Amerika itu? Perang di mana-mana kalah. Nggak bisa perang lama, nggak bisa. Di mana? Vietnam, keok. Afghanistan, pulang. Ini tak lagi dengan Iran juga kalah. Jadi bukan karena dia bisa membayar lawyer, dia bisa membayar termul, dia bisa membayar sana sini, bisa menguasai oknum-oknum di UGM, kemudian seolah-olah bisa semua diatur. Nggak bisa ya. Dari sekarang udah ketahuan siapa yang bakal jadi pemenang. Itu yang CLS itu, yang kemudian KIP SIDA itu udah membuktikan bahwa makin kesini itu makin kelihatan bahwa memang tidak ada dokumen-dokumen yang mendukung bahwa beliau itu sarjana. Bahkan ditantang untuk sumpah itu saja, sumpah pemutus itu nggak berani. Kalau punya ijazah udah dari dulu itu diperlihatkan. Seperti Pak Arsul Sani itu. Udah dari dulu dia dipamerkan ijazahnya itu. Memang nggak ada ijazahnya. Yang kemarin membelot 2 orang itu apakah kemudian bisa membuat ijazahnya asli? Kan tidak. Jadi keberadaan mereka berdua itu kesana justru memperkuat bahwa ijazahnya memang palsu. Dan buat Roy Suryo dan Dr. Tifa, andai kata pun beliau berdua itu di penjara, terhormat. Ya, keluar itu akan dihormati orang. Tapi kalau menang, apa mau jadi caleg atau mau pilkada, cepat. Artinya mereka ini mencari apa? Mencari kebenaran kan? Bukan mencari apa-apa. Bahkan dikeluar uang, keluar tenaga, keluar pikiran. Dan buku-buku mereka ini akan tetap beredar sampai 2029. Itu. Allahu a'lam bishawab. Dari polemik ya ijazah palsu Jokowi tentu saja amat sangat memalukan ya. Apalagi dia adalah seorang yang seharusnya mempunyai ilmu tata negara yang sopan, bijaksana, tetapi tampaknya dia itu sopan di depan tetapi bengis di belakang dengan memenjarakan rakyatnya yang hanya sekedar ingin tahu. Toh dari apa yang dituntut dari masyarakat kan cuma sekedar ijazah. Tetapi mungkin para pembelanya tetap ya bahwa ijazah adalah suatu barang yang amat sangat berharga dan tidak boleh dilihat oleh siapapun ya, oleh siapapun. Bahkan tim penyidik yang otentik ya, yang nantinya itu benar-benar meneliti dengan benar. Padahal ya dari fotonya itu sudah terlihat jelas sangat perbedaan antara bentuk gigi yang dulu itu rapi sekarang berantakan. Yang bibirnya itu tebal sekarang agak tipis. Yang dulunya berkumis sekarang tidak berkumis. Yang dulunya berkacamata sekarang tidak berkacamata. Dari bentuk struktur giginya sudah terlihat. Tetapi kenapa sih pembelanya tetap membela bahwa ijazah Jokowi ya memang asli dikeluarkan oleh UGM? Seperti yang kita ketahui, Konoha bisa diatur dengan uang ya. Dan itu mungkin menjadi sebuah polemik, bukan hanya sekedar menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat. Apakah benar UGM mempunyai kredibilitas untuk memberikan statement bahwa ijazah Jokowi itu asli? Ataukah itu hanya sekedar dari statement yang mungkin takut dari tekanan?
Dan semoga saja sih dari kasus ini cepat berlanjut ya guys ya, dan tidak menjadi polemik yang terus berkelanjutan gitu guys ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.